Selamat datang di podcast saya. Di podcast yang kedua ini saya akan sedikit berbagi kepada rekan-rekan semua berkenaan dengan BPJS ya. Terlebih beberapa waktu yang lalu ya, di awal-awal bulan Mei 2020, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan satu kewenangannya ya, yaitu Perpres nomor 64 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres nomor 82 tahun 2018 ya, tentang jaminan kesehatan ya. Kalau kita lihat bunyi daripada Perpres nomor 64 itu, maka kita akan mendapati bahwa besaran daripada iuran BPJS mengalami kenaikan ya. Dan kalau kita lihat bahwa untuk kelas 1 ya, kepesertaan BPJS untuk kelas 1, karena BPJS kesehatan itu dia punya 3 kelas ya paling tidak, bagi peserta yang memilih untuk kelas 1, untuk di kelas 2 dan juga untuk di kelas 3. Sebenarnya fasilitas yang diberikan melalui kelas-kelas ini bukan fasilitas medisnya ya, akan tetapi lebih kepada fasilitas yang berkenaan dengan rawat inapnya, karena ini berhubungan dengan jumlah daripada pasien yang nantinya akan dirawat berdasarkan kelas yang dipilih begitu. Dan tentu kelas 1 jumlah berbeda ya, kelas 1 itu berbeda dengan kelas 2 dan juga berbeda dengan kelas 3. Dan kelas-kelas ini juga yang membedakan tarif yang wajib dibayarkan oleh peserta daripada BPJS ini, yang diberikan ataupun yang dibuat di dalam Perpres nomor 64 ini. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk kelas 1 BPJS kelas 1 itu sebesar Rp150.000, untuk BPJS ataupun kepesertaan untuk kelas 2 BPJS kesehatan itu Rp100.000, dan kelas 3 BPJS kesehatan itu sebesar Rp42.000 ya. Dan efektif Perpres ini akan berlaku pada Juli 2020 ya, untuk kelas 1 dan juga kelas 2. Adapun untuk kelas 3 akan berlaku pada 2021, karena masih ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah bagi peserta yang memilih kelas 3. Nah, Perpres ini sebenarnya kalau dilihat dari isinya memang tidak berbeda jauh dari Perpres nomor 75 tahun 2019 ya. Perpres yang digugat oleh komunitas pasien cuci darah Indonesia ya, dimana kalau kita lihat di situ Perpres 75 itu untuk kelas 1 sebesar Rp160.000, kelas 2 sebesar Rp110.000, adapun untuk kelas 3 Rp42.000. Nah, jadi hanya terjadi pengurangan Rp10.000 untuk kelas 1 dan juga untuk kelas 2. Adapun untuk kelas 3 sama ya, yaitu Rp42.000. Jadi sebelumnya memang kalau kita lihat bahwa di bulan akhir Februari 2020, Mahkamah Agung sudah memberi satu putusan ya, putusan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2020, yang pada intinya bahwa Perpres nomor 75 tahun 2019 ini ada beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga berlaku Perpres nomor 82 tahun 2018. Dalam bahasa yang lain bahwa Mahkamah Agung kembali membatalkan peraturan presiden itu, beberapa pasal dari peraturan presiden itu, dan tarif yang dibuat di dalam Perpres nomor 75 tahun 2019
itu menjadi tarif yang berlaku di Perpres nomor 82 tahun 2018, yaitu sebesar untuk kelas 1 sebesar Rp80.000, adapun untuk kelas 2 sebesar Rp51, dan untuk kelas 3 sebesar Rp25.500 ya. Jadi sebenarnya ada 3 perpres yang patut rekan-rekan ketahui. Komunitas pasien cuci darah itu menggugat Perpres nomor 75 tahun 2019, lalu kemudian dimenangkan oleh Mahkamah Agung, dan tarif yang berlaku adalah dikembalikan kepada Perpres nomor 82 ya. Namun kita tidak tahu kenapa tiba-tiba Jokowi kembali mengeluarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 yang kurang lebih isinya itu adalah sama seperti isi yang digugat oleh komunitas pasien cuci darah Indonesia. Nah, disinilah kemudian kebijakan daripada Presiden Jokowi ini memang tidak populer ya, karena di tengah-tengah wabah COVID-19 ya, terjadi perlambatan ekonomi, lalu setiap orang kehilangan pekerjaan, dan kenaikan daripada BPJS ini justru menjadi pukulan ya. Justru ini menjadi satu pukulan yang kedua ya. Selain soal COVID, kenaikan BPJS ini juga menjadi masalah baru bagi mereka-mereka yang telah memilih kepesertaan BPJS-nya. Nah, rekan-rekan semua, bahwa dengan lahirnya Perpres nomor 64 tahun 2020 ini, paling tidak kita akan melihat bahwa bagaimana Presiden Jokowi dengan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangannya seolah-olah ya, itu mengabaikan daripada putusan Mahkamah Agung nomor 7 ya, dan dianggap tidak memiliki satu satu sisi kemanusiaan lah, bisa dibilang begitu. Karena memang Perpres ini sudah pernah diuji sebelumnya ya, sudah dibatalkan ya, sudah dibatalkan beberapa pasal yang ada di dalam Perpres itu dan dikembalikan kepada Perpres yang sebelumnya, yaitu Perpres di 2018, yaitu Perpres tahun 2018, yaitu Perpres nomor 82. Nah, memang kalau kita baca dari putusan Mahkamah Agung, bahwa dalil yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah yang diwakili oleh pengacara pemerintah pada saat itu. Kalau kita baca di di putusannya, di situ memang kenaikan daripada iuran BPJS Kesehatan ini dikarenakan bahwa tarif yang sebelumnya digunakan itu tidak dianggap sudah tidak cocok lagi, artinya tidak bisa memenuhi daripada biaya-biaya penyelenggaraan daripada BPJS. Dan kalau kita tahu bahwa pemerintah juga mendalilkan bahwa ada defisit yang diderita oleh BPJS yang menjadi salah satu problem utama mengapa BPJS ini dinaikkan tarifnya. Nah, karena itu lalu Mahkamah Agung juga memberikan satu jawaban bahwa pembebanan ataupun kenaikan yang diakibatkan oleh defisit daripada BPJS itu tidak boleh dibebankan kepada rakyat ya. Jadi Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa defisit anggaran BPJS harus dicari solusi yang lainnya. Salah satunya adalah mengenai pembenahan daripada internal daripada BPJS. Mahkamah Agung juga menyoroti adanya satu kecurangan ya, satu kecurangan yang terjadi di dalam proses pelaksanaan BPJS, sehingga itu harus dikelola oleh kementerian-kementerian yang terlibat dalam urusan kesehatan dan juga pihak-pihak yang terkait di dalam proses BPJS. Nah, alasan yang diberikan oleh Mahkamah Agung lalu kemudian menjadi salah satu petunjuk ya bagi setiap kalangan bahwa BPJS kita saat sekarang ini sedang kekurangan uang ya, kira-kira begitu. Sedang mengalami satu defisit yang cukup luar biasa. Pelebaran defisit yang setiap tahunnya terjadi
mengakibatkan pemerintah mengambil satu langkah ataupun kebijakan dengan menaikkan BPJS di tengah-tengah wabah COVID-19. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini memang menyalahi daripada spirit daripada jaminan sosial nasional ya, yang merupakan merupakan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan sosial itu sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa BPJS memang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lalu di 2011 ya, tepatnya lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS itu sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa BPJS ini efektif ya berlakunya pada 1 Januari 2014. Artinya kurang lebih 3 tahun setelah lahirnya Undang-Undang BPJS di tahun 2011, maka di tahun 2014 BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan efektif mulai berlaku ya. Dan kalau kita lihat bahwa BPJS Kesehatan itu merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan ya, yang sebelumnya kita kenal dengan Askes. Lalu kemudian kalau BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek atau PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga BPJS baik itu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan adalah perusahaan yang bentuk badan hukumnya adalah badan hukum publik yang merupakan transformasi dari perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pemerintah ataupun dimiliki oleh negara. Dan kalau kita lihat bahwa ada beberapa daftar daripada perusahaan asuransi di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah ya, seperti misalnya ada Perum Jamkrindo, ada PT Asabri, ada PT Taspen ya, ada Jasindo, ada Jasara Harja, dan asuransi yang lainnya. Termasuk misalnya PT Jiwasraya, yang kalau beberapa bulan kebelakangan ini memang Jiwasraya sedang mendapat sorotan publik karena adanya dugaan dari telah terjadinya satu korupsi ya. Beberapa perusahaan asuransi seperti misalnya Taspen dan juga Asabri maksimal di 2029 harus melebur menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi peleburan ini sebagai upaya untuk menghadirkan satu sistem jaminan sosial kepada masyarakat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS itu sendiri. Dimana kalau kita lihat bahwa tujuan daripada lahirnya BPJS ini sendiri adalah agar terselenggaranya satu sistem jaminan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu sistem jaminan sosial ini berprinsip dan juga berasaskan kepada asas kemanusiaan ya, juga prinsip kegotong royongan, dan utamanya untuk menghadirkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, beberapa hal yang mungkin juga perlu kita ketahui bahwa di dalam penyelenggaraan BPJS ini memang pemerintah itu memberikan bantuan ya, ataupun tetap melakukan subsidi ya kepada mereka-mereka yang sesuai dengan amanat undang-undang diberikan secara gratis ya, yang sumber keuangannya itu adalah dari APBN dan juga dari APBD. Dan memang komposisi daripada kepesertaan BPJS itu ada juga mereka yang menerima bantuan iuran atau yang dikenal dengan peserta bantuan iuran, di mana kategori daripada peserta bantuan iuran ini dia tidak membayar iuran BPJS sebagaimana mereka-mereka yang mampu. Jadi ada dua kategori, bagi mereka yang fakir miskin dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran BPJS. Nah, komposisinya memang cukup luar biasa, cukup banyak ya, dan ini menjadi salah satu
alasan daripada pemerintah sehingga mengalami satu defisit yang secara terus-menerus berulang setiap tahunnya. Nah, rekan-rekan semua, maka ini menjadi salah satu catatan penting bagi kita bahwa BPJS ini adalah lahir sebagai bagian dari kewajiban daripada negara untuk menghadirkan satu jaminan sosial yang pada pokoknya memang untuk melindungi, ya, untuk memberikan perlindungan secara sosial, secara ekonomi, dan juga perlindungan di wilayah kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan keberlakuan daripada BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan ini paling tidak sudah berjalan sekitar 6 tahun, ya, terhitung dari 2014. Dan tentu ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki, hal-hal yang harus diperhatikan dan juga harus dipahami tentang bagaimana cara kerja daripada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan dengan lahirnya Perpres yang terbaru ini, barangkali bagi mereka-mereka yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan ini ataupun dengan lahirnya Perpres ini, maka sudah bisa dipastikan akan ada pihak-pihak yang akan melakukan perlawanan secara konstitusional di Mahkamah Agung, ya. Jadi kita akan lihat beberapa hari ke depan mungkin, ya, kita akan lihat bisa dipastikan bahwa Perpres ini akan kembali digugat kepada Mahkamah Agung, dan itu juga diberikan kewenangan, ya, bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa telah terjadi satu kerugian, ya. Tentu proses itu harus melalui jalur-jalur yang konstitusional, ya, dan tidak boleh dengan jalur-jalur yang sifatnya non konstitusional, karena memang upaya-upaya jalur dengan menempuh jalur hukum jauh lebih efektif ketimbang melakukan jalur-jalur yang sifatnya hanya sebagai gertakan saja. Meskipun memang jalur-jalur perlawanan ini memang tidak serta-merta harus dilakukan dengan cara-cara konstitusional, ya, tapi cara-cara yang lain juga biasa untuk disuarakan. Terlebih kita sebuah negara demokrasi, melindungi hak-hak dan juga melindungi kebebasan dari seluruh masyarakat di dalam menyuarakan pendapatnya, dalam menyuarakan satu keinginan terhadap sebuah pemerintahan. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai sedikit perihal BPJS Kesehatan, dalam hal ini mengenai polemik daripada Perpres, ya, nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Demikian rekan-rekan semua, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.